Oke, welcome back to channel Trader Retail, channel yang pastinya selalu membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Jadi kali ini kita akan mengupdate ya trading plan kita di saham Wika gitu ya. Jadi sesuai permintaan salah satu subscriber kita, ada yang request katanya minta diupdate lagi trading plan dari saham Wika gitu ya, Wijaya Karya. Ya, jadi saham-saham di bidang konstruksi yang memang beberapa waktu lalu sempat terkena sentimen positif cukup kuat ya sehubungan dengan adanya SWF gitu ya. Jadi kita akan mengupdate trading plan kita di saham Wika. Jadi mungkin sebelum kita mengupdate sebelum kita mengupdate ada baiknya kita lihat dulu ya trading plan kita di saham Wika sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengupdate analisa saham Wika itu pada tanggal ini ya 23 Desember. Jadi 1 bulan yang lalu ya. Jadi 1 bulan yang lalu kita sudah buatkan trading plan-nya ya, dan di sini bisa kita lihat pada waktu itu saham Wika posisinya close di harga 1935 ya. Jadi ditutup ARB minus 7% gitu ya. Nah, saat penurunan ini kemarin kita sudah buat trading plan-nya ya, untuk supportnya di area 1800. Kalau dia rebound TP1 di 2146 ya. Lalu TP2-nya di 2433, dan kalau misalnya memang masih kuat nanjak, TP ketiganya di 2800 gitu ya, dengan potensi reward TP1 itu 9,6%, TP2 23%, TP3 itu 43% gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kenaikan tertinggi Wika itu terjadi pada tanggal 15 Januari kemarin gitu ya. Minggu lalu ya, berlanjut di 18 Januari, cuman dia openingnya naik ya, cuman habis itu memang closing ditutup turun, bahkan turun ARB nih. 4,66% ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, TP1-nya kan tadi 2146 sama 2433 itu udah kena ya. Karena di sini dia mencapai harga high-nya itu 2450 ya, 2450. Sementara kita menargetkan 2433. Jadi kalau teman-teman yang kemarin ada mengikuti rekomendasi analisa dari kita, mungkin kemarin sempat bisa profit 23%-an plus minus lah ya, 23% tergantung. Kalau kemarin langsung masuk dari harga ARB di sini ya. Di sini ya. Kalau kemarin di sini masuk waktu 1940-an, mungkin sekarang kemarin sempat TP di sekitar 23%. Oke. Nah, jadi bagaimana untuk analisa saham Wika selanjutnya gitu ya, karena saham ini juga cukup sudah koreksi selama beberapa hari ini, terutama 1 minggu terakhir saham ini koreksi ya. Secara saya pribadi sih menganggap ini masih koreksi sehat dan memang ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Oke, jadi pertama mungkin kita bisa bahas dari trend line-nya dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya saham ini adalah garis trend line dari Wika gitu ya. Jadi uptrend line pertama ya, kemarin pas penurunan itu di tanggal 19 Januari dia jebol ya, breakout resisten uptrendnya, breakdown dari uptrend line-nya ya. Lalu dia turun dan selanjutnya di tanggal 21 sempat mencoba untuk menembus namun gagal ya, sehingga ditutup kembali di bawah uptrend line-nya gitu ya. Jadi saat ini bisa saya katakan saham Wika sedang berada dalam downtrend minor ya. Jadi masih dalam posisi downtrend minor. Jadi mudah-mudahan kalau breakout downtrend line minor ini bisa retest lagi di uptrend line-nya gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, yang pertama yang harus kita lihat sebenarnya ya, tentu kita harus lihat dulu area supportnya dulu ya. Apakah saham ini
sudah terhenti di area supportnya ketika hari terakhir kemarin ya. Kemarin kan ditutup di harga 1960 ARB ya, minus 6,7% ya. Apakah ini sudah menyentuh area support atau ya masih bisa melanjutkan penurunan lagi gitu ya. Jadi teman-teman, kalau saya lihat di sini sebenarnya area 1960 ini sudah merupakan area support dari saham Wika ya. Sudah merupakan area support terutama di sini ya. Nah, jadi sebenarnya ada potensi saham ini untuk rebound. Ya, jadi kalau kita lihat mestinya ya saham ini pertama dia ke sini ya, lalu dia ke sini ya. Jadi sebenarnya teman-teman saham ini kalau kita mengambil dasar dari Elliott Wave sebenarnya dia sedang masuk di wave kedua ya, dan harusnya Senin nanti dia masuk ke wave 3 dan melanjutkan uptrend lainnya secara teknikal ya. Jadi kita ini bahas dulu pure teknikal tanpa melihat faktor-faktor lain ya. Jadi secara teknikal harusnya Senin nanti dia akan masuk ke wave 3 dan melanjutkan uptrend lainnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dia nanti Senin rebound, berapa sih target harga dari saham Wika ini ya teman-teman? Jadi kalau kita ukur ya, maka untuk saham Wika ini kita bisa menargetkan untuk target harga terdekatnya kita bisa targetkan di 2140 ya. Kalau misal dia breakout bisa menargetkan di 2260 ya, baru di 2440 ya. Baru kalau misalnya nanti nih ada teman-teman yang mau trading plan jangka panjang gitu ya, bisa menargetkan area 2700 dan 3000-an ya sebagai area take profit jangka panjang gitu ya. Nanti saya jelaskan satu-satu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau swing pendek ya, mungkin bisa nargetkan area 2130 hingga area 2200-an ya, 2260 untuk take profit. Kenapa? Sebenarnya karena gini teman-teman ya. Kita ini kan sudah mau masuk minggu ketiga Januari nih ya. Jadi Januari effect harusnya udah selesai ya, dan mulai dari minggu ketiga hingga Februari dan Maret itu biasanya IHSG rawan koreksi. Jadi kita pun jaga-jaga aja ya. Nah, jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan risk and rewardnya masing-masing ya. Buat teman-teman yang mau swing pendek bisa menargetkan area 2140 ataupun sekenceng-kencengnya nargetkan area 2260 gitu ya. Oke, untuk area supportnya sendiri jelas di 1800 ya, dan kalau misalnya kita hitung juga sih ini pas nggak di area di harga ARB. Oke, kelewatan dikit ya. Kalaupun dia nanti ARB hari Senin mestinya paling kenceng turunnya di 1820. Jadi nggak kena juga ya. Oke, jadi nggak masalah ya. Jadi kalaupun dia ARB misalnya Senin nanti melanjutkan penurunan, maka supportnya akan terhenti di 1820. Tapi harusnya tidak ya, harusnya tidak. Menurut saya tidak. Harusnya hari Senin nanti dia rebound, Senin, Selasa, Rabu ya, mungkin dia rebound. Mungkin Kamis turun dia baru koreksi lagi. Biasa itu ya, Senin, Selasa, Rabu belanja, Kamis, Jumat itu orang maupun asing mereka take profit. Oke ya. Nah, sementara untuk potensi rewardnya sendiri ya, saya asumsikan dari harga penutupan terakhir, dari harga penutupan ke TP1 teman-teman punya potensi reward itu sebesar 9% untuk swing pendek ya. Oke, lalu kalau misalnya teman-teman mau sedikit tahan dan mau take profit di resisten 2 di harga 2200 sekian, teman-teman punya potensi reward 15% gitu ya. Lanjut ke berikutnya punya potensi reward 24,5%. Nah, buat teman-teman yang menargetkan invest mungkin sampai akhir tahun lah atau sampai SWF jalan, karena kan saya yakin walaupun IHSG seminggu terakhir ini kurang bagus performanya, tapi isu SWF ini masih akan panjang ya, karena dewan pengawasnya pun belum diumumkan, lalu juga
apa namanya, dananya juga belum cair ya kan, dengar-dengar kan rumornya 280 triliun kan gitu kan. Nah, yang mau agak sedikit jangka panjang ya, teman-teman bisa punya reward sekitar 40% dengan menargetkan harga 2780 ya, 2750. Dan kalau misalnya lanjut naik ya, kalau misalnya lanjut naik eh maka teman-teman punya potensi reward sebesar 67% katakan ya. Katakan 67% potensi rewardnya. Oke, itu untuk reward. Nah, kalau untuk risk tadi, kalau misalnya dia jebol dari 1800, bagus teman-teman cut loss dulu karena nanti sahamnya bisa turun semakin dalam gitu ya. Lebih bagus kita minus 6%, lalu nanti dananya kita pakai untuk putar di saham lain daripada teman-teman sayang mau cut loss terus dia makin turun ke bawah. Ya, itu nanti malah nyangkut dana teman-teman tertahan di sana, ujung-ujungnya nggak bisa diputar untuk trading di saham lain gitu ya. Jadi itu tips dari saya. Oke, terus kalau misalnya ya kita lihat potensi risk and rewardnya tadi ya teman-teman, tadi kan secara persentase, tapi kalau kita bandingkan ya, ini saya bandingkan ke level satunya dulu aja lah ya supaya dia bisa apple to apple. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, area merah adalah area loss kita, potensi loss. Area hijau adalah area potensi gain kita. Jadi masih lebih besar sedikit potensi gain kita daripada potensi loss lah. Jadi masih worth it lah gitu ya. Oke, itu tadi pembahasan secara teknikal dari saham ini ya teman-teman ya. Nah, jadi Kemi 1340. Oke, lalu bagaimana dengan analisa bandarmologi dari saham ini? Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara bandarmologinya ya dari saham Wika ini, maka kalau kita lihat ya, oke sebentar, Wika. Oke, kita ambil seminggu terakhir. Oke, ini saya net dulu. Nah, maka di sini terlihat teman-teman ya, untuk saham Wika selama 1 minggu terakhir saham ini sebenarnya banyak sedang sedang terjadi distribusi gitu ya. Oke, sedang jualan, bisa dilihat ini AK, LG jualan lumayan yang nampung YPYU. Mungkin kita bisa lihat foreign-nya dulu. Oh, kalau kita lihat foreign asing ya, di sini terlihat asing jualan cukup masif ya, cukup masif ya. Jadi asing keluar cukup besar ya. Ini AK keluar 58 miliar di harga 2193, mungkin take profit ya. Karena bisa saja mereka akumulasi mulai dari 1400-an, 1500-an ya. Jadi mungkin bisa saja mereka take profit jualan ya foreign-nya ya. Oh, mungkin kita bisa bandingkan juga dengan sektor konstruksi lain. Jadi misal kita lihat WSKT. Oh, WSKT pun juga jualan sama, yang jualan juga AK. Berarti AK ini bisa kita katakan bandarnya lah ya. Lalu apalagi PTPP ya. Jadi kita lihat konstruksi yang gede-gede dulu. Sebaliknya di PTPP sedang terjadi akumulasi oleh KZ di harga 2000 ya, sebesar 17 miliar. Lalu satu lagi mungkin Adi. Oke, Adi pun sedang terjadi akumulasi oleh KZ ya, di harga 1726 miliar gitu ya teman-teman. Oke, nah balik lagi ya, kalau kita lihat secara umum ya, ini jadi saya udah lihat jadi ini saya balikin lagi ke umum ya. Jadi AK, LG itu mereka distribusi, AK ini terutama yang asingnya tadi kita udah lihat 56 miliar mereka jualan ya. Yang nampung YPYU ya. Jadi ini bisa retail juga sih yang nampung ya di harga atas. Jadi sebenarnya untuk Wika sih secara bandarmologi kurang cantik ya, kurang menarik lah ya saya katakan, karena yang nampung itu retail gitu ya. Nah, ini harga saya ubah warnanya jadi merah. Jadi yang nampung itu retail ya, sementara asingnya udah jualan ya. Mereka mungkin udah ngumpulkan barang dari bawah sini ya. Ya biasalah kalau udah untung kan ya take profit gitu. Ya jadi makanya saya
sampaikan tadi teman-teman, untuk trading plan Wika sendiri ya, mengingat analisa dari segi bandarmologinya kurang menarik ya, cukup beresiko, maka kalaupun kita balik ke analisa teknikal, secara teknikal masih cantik ya, secara teknikal saham ini masih baik, hanya saja secara bandarmologinya kurang menarik ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya belum masuk dan baru mau masuk, bisa memanfaatkan technical rebound ya. Jadi dengan target itu di 2140 ya. 2140 kita profit sekitar 78%, udah oke, silakan taking profit ya. Buat yang misalnya nyangkut ya, pelan-pelan average down dari bawah ya. Tapi kalau misalnya dia nanti jebol juga dari 1800, teman-teman bisa keluar dulu saja ya. Tapi kalau memang teman-teman mau hold ya, sayang, dan cash teman-teman juga tidak terganggu ya, silahkan kalau mau hold gitu ya teman-teman. Oke, kalau untuk sentimen news sendiri sih saya rasa karena isu SWF ini belum selesai ya, jadi Dewan Pengawas pun belum diumumkan, dananya pun belum cair, proyek-proyeknya pun belum diumumkan apa saja. Saya rasa mungkin sampai pada 3-4 bulan ke depan isu SWF ini masih akan menarik gitu ya teman-teman ya. Jadi sih ya bisa saja nanti walaupun asingnya keluar, untuk saat ini asing keluar, tapi bisa saja nanti berikutnya asing akan masuk ketika isu SWF ini mulai kembali diangkat gitu ya teman-teman. Oke, demikian tadi pembahasan dari saham Wika, update terbaru ya dari trading plan Wika. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan update selanjutnya dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami supaya semakin banyak orang yang dapat menikmati video dari kami. Terima kasih.